Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai nomor 15. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal latihan sekaligus prediksi OSN IPA tahun 2024 dan kita mulai dari soal nomor 16. Kita lihat soalnya. Sebuah benda dimasukkan ke dalam air, ternyata 25% dari benda tersebut muncul di atas permukaan air. Jika massa jenis air sama dengan 1 gram per cm kubik, maka massa jenis benda tersebut adalah titik-titik. Jadi soal nomor 16 ini kaitannya dengan topik atau materi fluida. Kita misalkan peristiwanya seperti ini. Jadi di sini kita memiliki air yang ada dalam suatu wadah misal, kemudian kita masukkan benda dan 25% benda tersebut ada di permukaan air. Jadi kita misalkan gambar seperti ini. Bagian yang di atas itu adalah 25%, berarti yang bagian bawahnya itu adalah 75% ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita akan melihat apa yang terjadi di sini ya. Jadi ini kaitannya dengan hukum Archimedes. Jadi kasusnya karena masih ada bagian benda yang ada di atas permukaan fluida atau di sini fluidanya air, maka kasusnya adalah kasus benda terapung. Dan ingat, jika benda tersebut terapung, maka syarat yang harus dipenuhi adalah gaya Archimedesnya atau gaya angkatnya itu harus sama dengan berat dari bendanya, atau kita tulis Fa sama dengan W. Fa atau gaya Archimedes atau gaya apung memiliki persamaan massa jenis fluida atau kita singkat rho fluida dikalikan gravitasi dikalikan volume yang tercelup ya. Jadi volume di sini adalah volume tercelup. Kemudian ini akan sama dengan W. W itu berat dari bendanya yaitu massa dikalikan gravitasi atau M kali G. Kemudian yang komponen G di sini bisa kita coret karena yang kanan memiliki G, yang kiri juga memiliki G ya. Jadi kita bisa coret dan kita bisa masukkan rho fluidanya di sini adalah rho air. Jadi nilainya 1 gram per cm kubik, kita tulis 1. Kemudian dikali volume yang tercelup. Bagian yang muncul di atas itu adalah 25%, maka bagian yang muncul di yang tenggelam maksudnya yang ada di permukaan di bawah permukaan air pasti 75%. Sehingga volume terselupnya adalah 75% dari volume total benda atau kita tulis sebagai V. 75% V sama dengan massa bendanya kita tidak tahu, maka kita bisa ubah. Di mana massa benda ini, M di sini bisa kita ubah dengan menggunakan persamaan rho itu, massa jenis itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Sehingga massa benda bisa kita tuliskan M sama dengan rho dikalikan volume. Rho di sini adalah massa jenis dari bendanya. Berarti kita bisa tulis M itu sama dengan rho benda dikalikan volume atau dikalikan V. Nah, di sini yang ruas kiri memiliki V, yang ruas kanan memiliki V. Maka kita bisa coret V-nya sehingga menyisakan 1 dikali 75% itu adalah 0,75 sama dengan rho benda. Dan yang diminta di soal adalah massa jenis benda tersebut. Artinya kita sudah menjawabnya, yaitu 0,75, satuannya adalah gram per cm kubik, sehingga jawaban yang sesuai adalah pilihan D. Kita lanjutkan soal nomor 17, dan soal ini berkaitan dengan topik perpindahan kalor, khususnya tentang konduksi. Dua batang A dan B dengan ukuran yang sama tetapi jenis logam yang berbeda dilekatkan seperti pada gambar. Ujung kiri A bersuhu 90 derajat Celcius dan ujung kanan B bersuhu 0 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termal A adalah 2 kali koefisien konduksi termal B, maka suhu pada bidang batas A dan B adalah titik-titik. Jadi berkaitan dengan perpindahan kalor atau perpindahan panas konduksi. Pada perpindahan panas atau konduksi, kalor akan mengalir dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi jika kita bisa gambarkan, kalornya akan mengalir dari kiri ke kanan karena yang kiri suhunya lebih tinggi. Kemudian laju kalor yang terjadi atau daya konduksi yang terjadi persamaannya adalah Q per T. Kalor yang mengalir setiap waktu itu sama dengan K. K di sini adalah konstanta konduksi atau koefisien konduksi dikalikan A. A di sini adalah luas penampang dikalikan delta T, kemudian dibagi dengan panjangnya atau L ya. Kemudian untuk kasus di sini adalah terjadi atau konduksinya terjadi pada dua buah logam yang berbeda. Dan di sini kita memiliki titik temu atau titik sambungan. Maka pada titik sambungan yang ada di tengah sini, pada titik sambungan itu harus berlaku Q per T yang bekerja pada A itu harus sama dengan Q per T. Ingat Q per T itu tadi adalah daya konduksinya, yaitu Q per T yang bekerja atau yang terjadi pada B. Kemudian kita akan misalkan pada suhu A di sini kita beri nama TA, kemudian yang kanan di sini kita beri nama TB, dan bidang batas atau sambungan antara A dan B itu kita beri nama TS nanti suhunya atau T sambungan.
Maka dengan menggunakan persamaan, namanya persamaan kontinuitas di sini untuk kalor, jadi Q per TA sama dengan Q per TB. Kita tuliskan di sini. Untuk yang A dulu kita masukkan, jadi KA dikalikan AA, A itu adalah luas penambangnya A, dikalikan delta T. Delta T-nya adalah dari 90 derajat sampai ke TS. Pasti lebih besar 90, maka kita tulis 90 dikurang TS. Kemudian dibagi dengan panjangnya A, kita tulis sebagai LA. Dan ini akan sama dengan, untuk yang B sama saja, jadi kita tuliskan KB dikalikan A kali AB ya, bukan A kali B tapi AB dikalikan delta T-nya, mulainya dari sambungan sampai ke ujung B, jadi TS dikurang 0 ya. Jadi yang kanan itu TS dikurang 0, kemudian dibagi dengan LB atau panjangnya B. Berikutnya di soal diberikan data bahwa ukurannya sama. Ukuran sama itu artinya luasnya sama, AA itu sama dengan AB, kemudian panjangnya juga sama, LA sama dengan LB. Jadi yang A itu bisa kita coret, kemudian yang L juga bisa kita coret. Kemudian kita masukkan lagi bahwa nilai dari koefisien thermal A atau KA itu 2 kali KB. Maka yang KA ini bisa kita ganti 2 kali KB. Kemudian dikalikan 90 dikurang TS. Yang luas kanan kita biarkan KB. Kemudian kita kalikan dengan TS dikurang 0. Ya pasti TS ya. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan sama-sama memiliki KB. Maka KB-nya juga bisa kita coret. Kita kalikan satu persatu. Jadi 2 kali 90 adalah 180. Dikurangi 2 dikali TS adalah 2 TS sama dengan TS yang luas kanan. Sehingga kita bisa menuliskan lagi 180 sama dengan 2 pindah ke kanan jadi 3 TS ya. Jadi TS ditambah 2 TS jadi 3 TS. Yang berarti nilai TS-nya sama dengan 180 dibagi dengan 3. Atau kita dapatkan nilai TS-nya adalah 60 derajat. Jadi nilai TS sama dengan 60 derajat Celcius. Dan ini masuk akal karena suhu pada bagian kiri 90, suhu pada bagian kanan itu 0. Maka suhu yang ada di sambungan itu harus antara 90 dan 0. Dan kita mendapatkan jawabannya adalah 60 derajat Celcius. Maka pilihannya yang tepat adalah C. Kita lanjutkan soal nomor 18. Pada saat membaca tanpa kacamata, jarak terdekat yang dapat dilihat oleh seorang kakek rabun dekat adalah 40 cm. Jadi 40 cm di sini adalah jarak terdekat yang masih bisa dilihat oleh kakek atau orang tersebut yang menderita rabun dekat, dan ini kita sebut sebagai punctum proximum atau PP ya. Jadi PP-nya sama dengan 40 cm. Kemudian kekuatan lensa yang diperlukan agar dapat membaca pada jarak baca normal adalah titik-titik. Oke, di sini jarak baca normalnya biasanya digunakan simbol SN yang nilainya jika tidak diketahui adalah 25 cm. Nah, untuk mencari kekuatan lensa itu simbolnya P pada orang hipermetropi. Jadi di sini adalah rabun dekat atau hipermetropi. Kita menggunakan persamaan P sama dengan 4 dikurangi 100 dibagi PP ya. Jadi 4 minus 100 per PP di sini. Satuan PP-nya kalau kita menggunakan 100 berarti satuannya adalah cm. Nah, berarti kita bisa dapat nilai P-nya atau daya lensanya atau kuat lensanya itu sama dengan 4 dikurangi 100 dibagi dengan 40. Kemudian kita bisa coret 100 dibagi 40 atau 10 dibagi 4 itu sama dengan 2,5. Maka ini 4 dikurang 2,5. Atau nilai P-nya kita tulis di sebelahnya. P sama dengan 4 dikurang 2,5 adalah 1,5 dioptri. Jadi kakek tersebut harus menggunakan kacamata positif 1,5 dioptri. Atau kita nyatakan dalam desimal 1,5 itu sama dengan 3/2 dioptri. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjutkan nomor 19. Sebuah sumber bunyi bergetar sebanyak 100 kali dalam waktu 40 ms. Ms di situ maksudnya adalah milisekon atau 1/1000 ya. Kemudian bunyi tersebut termasuk akan titik-titik. Oke, jadi kita harus analisis dulu berapa nilai frekuensi dari bunyi tersebut ya. Jadi di situ diketahui bahwa nilai getarannya, banyak getarannya adalah 1000 kali. 1000 kemudian nilai waktunya itu sama dengan 40 milisecond. Nah, 40 milisecond itu sama dengan 40 dibagi dengan 1000 second atau 40/1000 ya. Kita tulisnya sama dengan 4/100 atau kita tulis dibagi 4 habis 1 dibagi 4 25. Jadi waktunya sama dengan 1/25 sekon atau 1/25 detik. Berarti nilai frekuensinya bisa kita cari ya. Kita cari dulu frekuensi untuk menentukan jenis bunyinya. Frekuensi itu adalah N dibagi dengan T. N itu sama dengan 1000
dibagi dengan 1/25. Nah, kalau dibagi seperti ini itu kan sama dengan dikali tapi dibalik ya. Jadi 1000 dikalikan 25 dibagi 1. Berarti frekuensinya sama dengan 25 dikali 1000. Berarti 25.000 Hz. Atau kita bisa tuliskan frekuensinya sama dengan 25. Untuk yang 1000-nya, 0 yang 3 di sini, 1000 kita ganti menjadi kilo. Jadi 25 kilohertz. Ini adalah frekuensi dari bunyi tersebut. Kemudian kita tahu berdasarkan dapat atau tidak didengarnya bunyi oleh manusia khususnya ya, bunyi dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama adalah bunyi berdasarkan frekuensinya, kita kenal ada yang namanya bunyi infrasonik. Jadi infrasonik itu bunyi yang memiliki frekuensi itu kurang dari 20 Hz. Sedangkan frekuensi yang kita dapatkan itu 25.000, pasti lebih dari 20 Hz ya. Jadi yang infrasonik pasti salah. Kita lihat dulu yang infrasonik. Nah, di sini ada infrasonik pasti salah. Kemudian yang kedua ada bunyi yang kita kenal sebagai bunyi audiosonik. Nah, audiosonik itu adalah bunyi yang bisa didengar oleh manusia, yaitu bunyi yang memiliki rentang frekuensinya itu lebih besar daripada 20 Hz dan kurang dari 20.000 Hz atau 20 kHz. Ini bunyinya dikenal sebagai bunyi audiosonik. Dan yang terakhir ada bunyi yang namanya ultrasonik. Nah, ultrasonik itu apa? Ultrasonik itu adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar daripada 20 kHz atau 20.000 Hz. Nah, sekarang kita lihat frekuensi yang kita dapatkan adalah 25 kHz. Pasti ini termasuk dalam bunyi yang kategorinya adalah ultrasonik. Nah, kita cari yang ultrasonik itu pilihannya mana? Karena yang audiosonik itu juga pasti salah ya. Audiosonik ini pasti salah, maka ultrasoniknya tinggal yang pilihan B dan yang pilihan C. Jadi kita bisa lihat 25.000 kHz ultrasonik, maka jawabannya B dan C. Kemudian kita lihat angkanya. Untuk yang B dapat didengar kelelawar karena termasuk bunyi ultrasonik dengan frekuensi 25.000 Hz. Maka yang B betul ya, yang C harusnya salah. Tidak dapat didengar oleh manusia itu betul, karena termasuk bunyi ultrasonik itu betul dengan frekuensi 20.000 Hz. Padahal frekuensinya 25.000, maka yang ini salah ya jadinya. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B, seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 20, sebuah transformator mengubah tegangan dari 220 volt menjadi 10 volt. Efisiensi transformator adalah 60%. Jika kuat arus pada kumparan sekunder adalah 6,6 ampere, maka kuat arus pada kumparan primernya adalah titik-titik. Jadi ini kaitannya dengan trafo atau transformator, dan di sini trafonya memiliki efisiensi ya. Jadi trafonya bukan trafo ideal karena dia memiliki efisiensi. Maka kita akan mulai dari persamaan efisiensi trafo. Efisiensi itu simbolnya seperti ini, kita baca eta, efisiensi itu sama dengan daya sekunder. Jadi PS, P itu adalah daya, kemudian S itu simbol untuk sekunder, dibagi dengan daya primer, PP. Kemudian kalau dalam mau presentasi, ya kita kalikan 100%. Kalau tidak mau dalam persen, ya kita nggak usah kalikan 100%-nya. Selanjutnya, untuk persamaan daya pada listrik, kita tahu bahwa daya itu persamaannya adalah V, tegangan, dikalikan dengan arus, I. Maka efisiensinya kita bisa ganti ya. Untuk yang efisiensi sudah diketahui di soal, yaitu 60%. Kita tulis saja di sini 60% sama dengan daya sekunder, maka tinggal kita tambah S aja. Jadi VS dikalikan IS, artinya tegangan sekunder, arus sekunder dibagi PP, daya primer. Maka kita cukup tulis VP dikalikan IP, kemudian dikalikan 100%. Nah, di sini persennya boleh kita coret, kemudian nolnya kita coret 1, seperti ini. Maka kita dapatkan yang ruas kiri jadinya tinggal 6, dibagi yang ruas kanannya ini ada angka 10, atau kita biarkan dulu 6 sama dengan daya sekunder, tegangan sekunder. Di sini diketahui bahwa tegangan sekundernya adalah 10 volt. Dari mana taunya? Kita lihat di sini. Transformator mengubah tegangan 220 menjadi 10. Artinya yang menjadi primer itu yang awal, 220 menjadi 10. Berarti ini adalah primer, V primer, menjadinya menjadi V sekunder. Ya, jadi ini input. Input itu nama lain dari primer, kemudian yang 10 volt itu adalah outputnya. Output itu nama lain dari sekunder. Maka kita bisa tuliskan yang daya sekundernya itu sama dengan 10 volt, kemudian arus sekundernya itu diketahui yaitu 6,6
kemudian daya primernya adalah 220 volt dan arus primernya ditanyakan di soal I primer, kemudian kita kalikan masih ada angka di sini 10. Oke, sekarang kita tinggal sederhanakan, nih 10-nya dicoret, nolnya dengan 22 ya, 220, maka sisanya adalah 22. Sehingga kita bisa kalikan 22, kita kalikan dulu apa adanya, nanti kita akan lakukan coret-coret ya. Jadi 6 dikalikan 22 dikalikan IP atau arus primernya sama dengan yang ruas kanan adalah 10 dikalikan 66. 10 dikalikan 6,6, maka jawabannya adalah 66. Berikutnya kita coret, yang ruas kiri dibagi 6 habis, yang ruas kanan dibagi 6 tinggal 11. Kemudian di sini ada angka 22, dibagi 11 itu tinggal 2, kemudian dibagi 11 tinggal 1 di sini. Maka bisa kita tuliskan lagi 2 kali arus primer atau 2 IP itu sama dengan 1. Atau I primernya, arus primernya itu sama dengan 1/2 atau 1/2 itu sama dengan 0,5 ampere ya. Jadi kita dapat jawabannya adalah 0,5 ampere, pilihannya yang A. Oke ya, seperti itu untuk pembahasan soal pada video ini. Kita cukupkan sampai nomor 20. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan soal-soal yang lainnya untuk persiapan OSN tahun-tahun yang akan datang supaya lebih maksimal lagi hasilnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.